Baik, selamat pagi Ibu. Perkenalkan, saya perawat Adinda yang tugas hari ini. Sebelumnya Ibu, bagaimana keadaan hari ini? Baik Jinats, cuman agak khawatir Kak sama perilakunya anakku. Baik, saya senang Ibu datang ke sini untuk berkonsultasi. Nah, hari ini saya akan membantu Ibu untuk mendeteksi dini tumbuh kembang anaknya, khususnya pada perilaku dan emosinya Ibu. Nah, kita akan mendeteksi dini menggunakan kuesioner personal perilaku emosional atau KMPE. Nah, tujuannya itu agar kita tahu apakah anaknya ibu ini, perilaku anaknya ibu ini sesuai dengan usianya atau tidak. Bagaimana? Apa ibu bersedia? Bersedia. Oke, baik. Sebelumnya sebelum kita isi kuesionernya, bisa ibu ceritakan dulu bagaimana kondisinya anak ibu? Nats, ini anakku suka tantrum, kayak sering marah-marah begitu. Terus kayak biasa dia guling-guling di lantai, sering juga nangis, sering juga menyendiri. Oke, baik, saya catat dulu ya. Ya, Nats. Oke, baik, kita langsung mulai saja mengisi kuesioner masalah perilaku emosionalnya ya. Nah, ibu nanti tinggal menjawab saja iya atau tidak sesuai dengan keadaan anaknya ibu. Bagaimana, apa ibu mengerti? Mengerti Nats. Ada yang ingin ditanyakan bu? Dan Oke, baik, pertanyaan pertama, apakah anak ibu ini sering bereaksi negatif, marah atau tegang tanpa sebab yang jelas? Misalnya contohnya itu seperti rewel, tidak sabaran, kemudian banyak menangis, mudah tersinggung atau bereaksi berlebihan bila merasa situasi tidak seperti yang diharapkan atau kemauannya tidak terpenuhi. iya Nats, begitu. Oke, baik, apakah anaknya ibu ini tampak lebih memilih untuk menyendiri, bermain sendiri atau menghindari dari anak seumurannya atau orang dewasa? Nah, seperti menyendiri dengan ekspresi murung, kemudian tidak bersemangat, sedih, atau kehilangan minat terhadap hal-hal yang biasanya sangat dinikmati. Iya Nats, suka menyendiri biasa. Apakah anaknya ibu ini cenderung bersikap menentang? Contohnya itu seperti dia melawan, tidak menurut atau melakukan hal yang sebaliknya dari apa yang diminta, serta tampak tidak peduli ketika diberitahu atau ditegur. Iya Nats. Oke, baik. Apakah anaknya ibu ini juga mudah takut atau cemas berlebihan tanpa sebab yang jelas? Iya. Mudah cemas. Iya, selalu begitu. Apakah anaknya ibu ini sering sulit konsentrasi, perhatiannya mudah teralihkan atau banyak bergerak atau tidak bisa diam? Misalnya itu anaknya ibu tidak bisa bertahan lama untuk bermain dengan satu permainan, kemudian mengalihkan perhatian dia dengan hal-hal lain yang lebih menarik, kemudian tidak bisa duduk dengan tenang, banyak bergerak atau cenderung berjalan atau berlari mondar-mandir. Iya, nggak bisa sekali, pokoknya aktif sekali biasa. Oke, baik. Nah, apakah anaknya ibu ini lebih banyak menempel atau selalu minta ditemani, mudah cemas dan tidak percaya diri? Maksudnya biasanya ibu ini anaknya ibu selalu menempel sama ibu, selalu tidak mau ditinggal sama ibu. Iya Nats, begitu ya. Kayak itu kalau biasa disuruh main sama temennya tidak mau, pokoknya ke saya terus. Apakah anaknya ibu ini menunjukkan adanya perubahan pola tidur? Contohnya itu seperti sulit tidur, terjaga sepanjang hari, sering terbangun di waktu tidur malam, meninggal atau menangis dalam tidurnya. Iya Nats. Apakah anaknya ibu ini mengalami perubahan pola makan dari yang biasanya? Misalnya dia kehilangan nafsu makan, tidak makan sama sekali, atau sebaliknya malahan anaknya ibu ini sekali makan, terus dia makannya itu di mulutnya lama sekali mengunyah. Iya Nats, begitu ya, tak ubah pola makannya. Kemudian apakah anaknya ibu ini sering mengalami sakit kepala, sakit perut, atau kehilangan keluhan fisik lainnya dalam waktu yang tertentu? Tidak Nats. Oke, selanjutnya Bu, apakah anaknya ibu ini mudah putus asa atau frustasi dan sering menunjukkan emosi yang negatif? Misalnya
sedih atau kecewa yang berkepanjangan, kemudian mudah mengeluh, marah atau protes, kemudian menyesal ketika anaknya ibu juga merasa kesulitan dalam menggambar atau menggambar, dia langsung teriak atau marah. Iya, sering begitu. Langsung itu teriak keras-keras. Kemudian apakah anaknya ibu ini juga menunjukkan kemunduran pola perilaku dari kemampuan yang sudah dimiliki, misalnya mengumpul kembali, menghisap jempol, atau tidak mau berpisah dengan orang tua atau pengasuh. Misalnya dia suka mengumpul lagi, atau dia suka menghisap jempolnya, tidak mau pisah sama kita atau pengasuh kita. Itu kayak itu tadi aku bilang tidak mau mendekat betul sama saya, tidak mau pisah dari saya. Nah, apakah anaknya ibu ini sering berkelahi, bertengkar, atau menyerang anak lain, baik secara verbal maupun non-verbal, misalnya mengejek, meneriaki, merebut permainan temannya, atau memukul temannya? Tidak. Kemudian apakah anaknya ibu ini sering diperlakukan tidak menyenangkan oleh anak lain atau orang dewasa, misalnya ditinggal bermain, dihindari sama teman-temannya, kemudian diejek, dikata-katai, atau direbut mainannya, atau disakiti secara fisik oleh teman-temannya? Enggak jelas. Apakah anaknya ibu ini cenderung berperilaku merusak atau cenderung selalu ingin menang atau menguasai, misalnya merusak benda, menyakiti diri sendiri, atau menyakiti binatang? Tidak jelas. Oke, Ibu, dari hasil KMPD, dari hasil kuesioner masalah perilaku emosional tadi, dan data-data yang saya dapatkan dari apa yang Ibu bilang tadi, anaknya Ibu ini mengalami reaksi emosional yang berlebihan, seperti tadi tantrum, terus menangis keras, dan takut sama temannya, atau dia susah bersosialisasi, kemudian juga lebih suka menyendiri, takut dengan suara keras, dan sulit fokus di lingkungan ramai, atau saat dia belajar sulit fokus. Nah, dari hasil tersebut, anaknya ibu ini menunjukkan adanya masalah perilaku emosional yang perlu stimulus dan bimbingan lebih lanjut. Nah, kemudian diagnosa yang bisa kami tegakkan itu ada gangguan coping tidak efektif dan juga gangguan interaksi sosial. Oke, baik, selanjutnya untuk membantu anaknya ibu mengatasi perilaku emosional, perannya ibu itu sangat penting, Bu. Jadi ibu bisa melakukan jaga rutinitas harian tetap konsisten, kemudian juga saat anaknya ibu tantrum, jadi kita langsung memarahi anak, tak tunggu dulu, tenang, lalu kita ajak bicara, kemudian juga saat bantu anaknya ibu mengenali emosinya. Nah, ketika anaknya ibu marah, kita tanya anak tak marahi, kenapa bisa marah, apa yang membuatnya marah. Nah, kemudian juga ajak anak tak bermain bersama. Nah, bermainnya itu bertahap, mulai dulu dari berdua bermain, kemudian ajak anak tak juga bermain dengan teman-teman sebayanya. Nah, kemudian juga berikan pujian anak tak ketika dia bisa menenangkan dirinya, mengendalikan dirinya, dan juga dia mau berinteraksi dengan teman sebayanya. Kita kasih pujian, kayak misalkan bagus itu berteman, kalau berteman banyak, teman kita banyak, ditemani bermain, seperti itu. Nah, kemudian nanti saya akan bantu anaknya ibu melalui terapi bermain. Nah, untuk regulasi emosi. Nah, kami ajarkan nanti anak ibu mengenali perasaan melalui permainan, ekspresi wajah, dan menggambar. Dan juga untuk interaksi sosialnya itu nanti Bu, kita akan ajak anaknya bermain bertahap dengan teman sebayanya.
Nah, kami juga akan mengevaluasi anaknya ibu untuk 2 minggu ke depan untuk mengetahui perkembangan perilaku emosionalnya, apakah sudah membaik atau bagaimana. Nah, apakah ibu bersedia? Oke, baik ibu. Jadi kita akan ketemu di besok di jam yang sama untuk membahas untuk melakukan intervensi atau tindakan yang akan dilakukan ke anaknya ibu. Apakah ibu bersedia? Bersedia. Oke, ada yang ingin ditanyakan terkait hal ini atau ada yang kurang jelas dari yang saya jelaskan tadi, Bu? Sudah tidak ada Nas. Kalau itu Nas janji temunya besok sesuai jam yang sekarang tadi. Iya. Kalau itu saya permisi dulu ya. Iya, terima kasih ya. Terima kasih.